Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu, 71 orang yang sudah bergabung di siang ini. Saya tahu, saya yakin masih banyak Bapak Ibu di luar yang belum bisa bergabung karena kesibukan ya, mungkin masih di sekolah. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu, karena ini pertemuan kita record, jadi nanti bisa menyimak lagi. Bapak Ibu juga, yang terutama yang ada di sini, walaupun masuk kemudian tapi di mana, nanti Bapak Ibu boleh menyimak lagi ya sesi hari ini. Ya, sesi terakhir hari ini adalah sesi terakhir kita Zoom, Bapak Ibu. Tapi, kalaupun Bapak Ibu hari ini adalah hari terakhir Zoom, Bapak Ibu masih punya kesempatan, banyak kesempatan untuk bertanya jawab, untuk berdiskusi di dalam grup kita, di grup Canva Bapak Ibu ya, terkait dengan pemanfaatan Canva, terkait dengan tugas-tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Ya, ada juga Bapak Ibu nanti yang akan bertanya, siapa yang Mbak Dona, saya kok belum bisa Canva Pro-nya, Pro Edu-nya, padahal sudah bergabung di link. Nah, yang seperti itu tuh bisa Bapak Ibu tanyakan di grup, karena saya yakin Bapak Ibu di sini juga semuanya itu pasti mau membantu. Kita kolaborasi ya. Jadi kolaborasi itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Baik, izin saya share screen Bapak Ibu. Kita akan mulai kegiatan kita ini dengan mengucapkan bismillah. Tugas hari ini adalah apa? Bapak Ibu mungkin belum ada di classroom-nya ya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyimak, untuk melihat sebentar tugas classroom kita. Tapi saya tahu ada beberapa yang pasti yang jeli, kemudian melihat judul topik undangan Zoom hari ini, tugasnya apa, ya? Bu. Betul sekali. Jeli banget belum deh buka. ya. Belum buka ya. Nah, akan saya post. Komik. Betul. Komik digital. Betul sekali Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar membuat Wibon, komik digital pembelajaran dan wallpaper handphone. Ya, tugasnya ini Bapak Ibu sampai hari Minggu kalau nggak salah ya, sudah disampaikan nggak sama Kang Denny? Hari Minggu insya Allah. Sudah disampaikan. Untuk 679 yang masuk ke dalam Google Classroom, tetapi baru kita lihat di sini baru 10 orang yang kumpul tugas hari ketiga, baru 400 yang tugas yang ini ya, tapi ini kan nggak perlu ini ya, untuk subscribe sama screenshot 400 orang, kemudian tugas hari keduanya 133 orang, tugas hari pertamanya 200 orang. Hayo mana nih ya, semangat. Belum, soalnya waktu masuknya telat. Jadi ketinggalan informasi itu. Masih garap. Oh siap, semangat. Masih digarap, kalau masih digarap kita sampai hari Minggu insya Allah ya. Jadi Ibu jangan lagi proses ya Pak ya. Mau tanya. Sinyal Bu sulit. Gimana Bu? Halo, Minggu beres. Halo, ya, Mbak Dona. Ya, silakan Ibu, silakan. Ya, berkaitan mengenai tugas, mungkin saya juga kurang memahami apa penguploadan tugas ya. Kan misalnya contoh waktu tugas tanggal 2 itu kan ada 3 tugas. Nah, saya nyicil tugas 1, tugas 2. Waktu saat mau masukkan tugas 3, tiba-tiba tugas 1, 2-nya itu harus diupload ulang lagi ya. Ya, Ibu klik batalkan pengiriman, kemudian Ibu masukin lagi. Oh, jadi tugas yang kemarin pun 5 tugas, saya baru masukkan 4. Yang YouTube agak susah menurut saya. Mungkin karena sudah uzur, jadi belajarnya mesti agak lama. Oh, siapa bilang? Nggak ada. Sama Bu, kita udah semangat Bu, semangat. Iya, semangat. Agak lama yang YouTube ya, Mbak Dona. Berarti nanti waktu mau kirim tugas YouTube yang 4 itu harus upload lagi gitu ya? Iya, batalkan pengiriman kemudian upload ulang. Kuncinya adalah ketika Bapak Ibu belum selesai, itu jangan serahkan dulu. Kalau kita nggak serahkan. Bu Dona, Mbak Dona, namanya itu tadi udah uzur, takut lupa. Jadi gini, maksudnya itu kan di situ ada tombol untuk mengirimkan. Ya, ketika belum diklik mengirimkan, Ibu itu nanti bisa tambahkan lampiran. Ada tombol tambah, kemudian nanti kita bisa tambahkan lampiran. Berarti jangan diserahkan dulu ya.
betul sekali. Tapi kalau misalnya sudah keburu diserahkan, itu berarti tinggal batalkan pengiriman, kirim ulang gitu. Repot ya. Semangat Bu Wiwi. Semangat. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, izin saya kunci dulu meetingnya. Nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Ibu Tanti, sebelum saya mulai silakan kalau mau bertanya singkat saja. Iya, makasih Mbak Dona. Ya. Ini kemarin kan bikin video Mbak Dona ya. Nah, pas sudah masukin suaranya, terus di-download ya rekaman suara kita, taunya nggak malah lagunya, musiknya nggak masuk gitu. Jadi videonya isinya cuman rekaman suara kita aja. Itu gimana Mbak ya? Iya. Kemungkinan ada dua. Yang pertama suara audionya kecil banget, jadi ketimpa sama suara kita. Suara kita gede banget gitu kan, mic-nya bagus banget, headsetnya bagus banget. Jadi suara audionya kecil banget ya. Nah, pastikan ketika pada saat merekam itu Bapak Ibu cek dulu segini oke nggak ya suara suara audionya, berapa persennya itu tuh harus Bapak Ibu cek dulu ya sebelum Bapak Ibu recording. Nah, ada juga karena faktor jaringan, jadi ketika mengunduh ya itu suara musiknya nggak ada, yang ada cuma suara kita juga. Itu bisa juga ya. Jadi memang Bapak Ibu untuk tugas video ini paling enak kalau untuk daerah yang jaringannya itu sedikit sulit itu memang subuh-subuh. Jadi ada peserta itu yang memang kerjanya tuh habis, aduh Mbak Dona saya tahajud dulu deh, habis itu tuh saya baru kerjain gitu karena jaringannya sulit ya. Jadi seperti itu solusinya salah satunya. Tapi kalau misalnya jaringan Bapak Ibu oke banget, kapan saja oke ya silahkan, nggak masalah ya. Jadi itu faktor jaringan. Kemudian yang kedua pastikan audionya itu tuh cocok. Persennya, kemudian panjangnya. Karena Bapak Ibu, ketika slide Bapak Ibu panjang, tapi audionya cuma, misalnya slide-nya setelah Bapak Ibu cek sampai akhir slide-nya itu ada 7 menit. Ternyata audionya hanya 2 atau 3 menit, itu nggak bisa. Ya, jadi silakan diatur sedemikian rupa sehingga cocok antara audio sama slide, antara audio dan volume, nah itu juga antara suara musik sama suara kita. Ada juga Bapak Ibu yang kendala suara musiknya aja yang muncul, suara dianya nggak ada. Itu bisa jadi karena mic-nya nggak bagus, bisa juga seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita. Kita akan belajar membuat Twibbon, ya. Nah, ini saya akan sampaikan, Bapak Ibu kemarin sudah saya sampaikan di awal, jangan sampai Bapak Ibu keliru dalam mengumpulkan tugas, mengikuti arahan dari trainer. Misalnya trainernya mau kayak Kang Denny itu tuh biasanya tugasnya ada 5 tuh yang kemarin itu ya, 5, 4 PNG, 1 PDF atau 4 PNG, 1 GIF. Nah, yang seperti itu, hal-hal kecil seperti itu mohon diperhatikan dengan baik. Biar apa? Biar nilainya sempurna, Bapak Ibu. Ya, kalau trainer minta PNG, jangan Bapak Ibu bikin PDF. Ya, kalau untuk tugas video biasanya slide presentasi PDF sama video di YouTube. Itulah yang dikumpulkan. Kalau Bapak Ibu kumpulkan slide presentasi PDF aja, maka nilainya tentu saja kurang. Kalau Bapak Ibu kumpulkan slide presentasi dengan video, bukan YouTube, ya itu juga nilainya pasti kurang. Ya, jadi pastikan walaupun hal sekecil itu adalah arahan dari trainer, mintanya seperti itu, dikerjakan seperti itu. Ya Bapak Ibu, biar nilai Bapak Ibu sempurna. Oke? Kemudian ada juga Bapak Ibu yang mengumpulkan tugas, screenshot upload Twibbon, nanti Twibbonnya itu tuh yang lain. Mungkin dipikir kita nggak periksa, ya. Tapi yang seperti itu mohon Bapak Ibu dari sekarang kita diperhatikan, jangan sampai apa yang diminta nggak dikerjakan, bahkan ada yang cuma turn in saja dianggap kita nggak periksa, padahal itu diperiksa, ya. Jadi hati-hati dalam mengumpulkan tugas. Sayang Bapak Ibu nanti kalau udah capek-capek mengerjakan, tahu-taunya tugasnya dinilainya nggak sempurna, ya. Jadinya 95 atau 90, kan sayang sekali. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Kita akan mulai dengan membuka canva.com. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa link kelas Canva itu Bapak Ibu masuk hanya pertama ya. Berikutnya silakan Bapak Ibu masuk dengan canva.com. Nah, seperti ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk masuk ke kelas Canva kita.
Kemudian pastikan Bapak Ibu berada di kelas yang tepat. Ya, kelas yang tepat Bapak Ibu itu sekarang ini adalah kelas berkah juara. Jadi pastikan Bapak Ibu berada di kelas berkah juara. Saya mungkin lupa sampaikan ya, karena banyak yang bilang, Mbak Dona kok saya masih disuruh bayar. Jadi begini, ketika Bapak Ibu bergabung dalam tim berkah juara, itu akan ada 2 akun Bapak Ibu ya, akan ada untuk yang baru perdana ya, untuk yang belum baru mengenal Canva, itu kita punya 2 akun jadinya. Akun pribadi sama akun tim berkah juara. Oke, pastikan Bapak Ibu ketika membuat desain di bagian beranda itu ada tulisan tim berkah juara. Bapak Ibu aman. Tapi kalau Bapak Ibu membuat desain di akun yang namanya Dona Yuliasari atau Bapak Ibu, bukan Dona Yuliasari, maksudnya akun yang namanya nama pribadi Bapak Ibu, sementara akun dengan nama pribadi Bapak Ibu itu masih akun yang biasa, itu akan diminta untuk membayar. Ya, jadi punya 2 akun. Pastikan Bapak Ibu membuat desainnya salah satunya. Kalau Bapak Ibu mau agar tidak diminta bayar, ya udah di tim. Ya, jangan takut, itu pasti privacy sekali, karena apa yang Bapak Ibu bagikan itu tergantung Bapak Ibu. Oke? Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, karena di sini banyak master. Saya yakin banyak yang sudah pernah membuat Twibon. Nah, apakah ada yang belum pernah membuat Twibon? Boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar atau kolom chat kita belum pernah. Ya, kalau sudah pernah semua, kita lanjut tugas berikutnya. Kriteria penilaiannya dilihat dari segi apa? Untuk perdana, Bapak Ibu, untuk yang perdana kami nggak akan kami berikan nilai yang yang sulit-sulit untuk kriterianya ya. Alhamdulillah sudah, belum pernah saya buat Twibon yang sudah ada linknya. Alhamdulillah belum pernah. Pak Budi, ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau belum pernah Bapak Ibu, oke. Terima kasih, pernah tapi bukan pakai Canva. Nah, sekarang kita akan bikin pakai Canva ya. Nah, Bapak Ibu, kalau belum pernah, baik, sekarang kita akan mulai membuat Twibon. Saya pernah pakai PixArt, oke, nggak apa-apa. Tapi hari ini harus pakai Canva. Silakan Bapak Ibu tentukan pilihan mau satu tema atau beda-beda tema. Silakan mau kita satu tema atau beda-beda tema. Beda-beda, oke. Beda tema, oke. Sip, biar bervariasi. Yang enak saja, Bu. Yang enak. Saya juga mau yang enak-enak. Layar gelap. Hah? Layar gelap. Bapak Ibu, layar saya aman ya? Layar saya aman nggak? Aman. Oh iya, sip. Tadi sempat gelap. Oh, jaringannya. Oke, baik. Nggak nampak saya. Nah, Ibu atau Bapak Pamula boleh boleh di lift, kemudian masuk lagi. Ya, kalau layarnya gelap. Oke, Bapak Ibu kita mulai, kita akan buat Twibon dengan beda-beda tema. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat sebuah Twibon, ya, saya akan tahu Twibon itu baru dibuat atau sudah lama. Ya, karena inilah uniknya Twibon. Itu ada dianya penanda waktunya ya. Bapak Ibu, kita pastikan Bapak Ibu membuat Twibon yang baru-baru saja Bapak Ibu buat. Oke, kita mulai. Kita akan mulai membuat Twibon dengan 3 langkah mudah. Ya, 3 langkah mudah itu apa saja? Yang pertama, kita buat desainnya di Canva. Yang kedua, kita akan masuk ke buah website untuk menghapus tempat foto. Dan yang ketiga, kita akan masuk ke twibonize.com. Jadi ada 3 langkah dalam pembuatan Twibon. Yang pertama, kita buat desainnya dulu di Canva. Oke, Bapak Ibu pastikan berada di tim berkah. Kemudian Bapak Ibu klik buat desain. Di sini ya, klik buat desain, kemudian di sini Bapak Ibu ketikkan kiriman Instagram. Mbak Dona, kenapa harus kiriman Instagram? Karena Twibon itu ukurannya adalah ukuran kiriman Instagram, Bapak Ibu. Oke, kita enter. Silakan Bapak Ibu beda-beda tema. Saya akan membuat Twibon Hari Pahlawan ya, 10 November ya. Ini sudah tanggal 4. Oke, saya akan buat Twibon Hari Pahlawan 10 November. Kalau Bapak Ibu mau buat, fitur-fitur Zoom-nya muncul di screen jadi oh,
Oh iya, saya lupa, siap. Ini tadi saya ketika share screen, ini optimize for video klipnya masih saya ini kan. Nah, mudah-mudahan sudah aman sekarang ya. Baik, Bapak Ibu, aman, sip. Oke, kita sudah buat, kita sudah masuk tadi klik desain, kemudian kita pilih kiriman Instagram. Sekarang kita akan membuat sebuah Twibbon Hari Pahlawan. Kalau Bapak Ibu rajin di sini ya. Kalau Bapak Ibu rajin, biasanya mau deket-deket hari Canva itu tuh banyak deh. Kayak gini ya, kita enter. Nah, itu udah ada deh. Udah ada Bapak Ibu. Ini yang bisa kita edit langsung. Yang nggak perlu makan banyak kerja gitu ibaratnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau, saya nggak mau pakai ini, saya mau ganti. Boleh, silakan. Saya akan pilih salah satu. Selamat Hari Pahlawan Nasional. Selamat Hari Pahlawan, selamat Hari Sumpah Pemuda. Kayak gini nih ya, ini cakep ya. Saya akan pilih salah satu desain ini, tapi nggak mutlak ini ya. Kita boleh cari tema Hari Pahlawan tahun ini apa. Ya, siapa tahu biasanya itu pemerintah mengeluarkan tema khusus Hari Pahlawan, tema Hari Pahlawan 2021 atau logo. Coba kita lihat apa ada. Nah, bener kan? Ya, ini dia Hari Pahlawan 2021, pahlawanku inspirasiku. Jadi saya akan ambil ini tema ini, tema dan logo ya. Kita akan masukkan ke dalam Twibbon kita. Ini saya save dulu. Copy aja ya Bapak Ibu, tinggal di copy aja. Copy, kemudian saya bawa ke sini, kemudian saya Ctrl V. Paste. Kita paste. Masih ada putih-putih di belakang, saya akan buang. Tapi kalau dibuang nanti jadinya malah merah sama merah, nggak kelihatan. Oke, saya nggak akan saya buang kalau begitu. Baik, ini saya taruh di sini ujung. Ini background belakang udah oke ya Bapak Ibu, saya nggak perlu ganti sih, sudah seperti ini aja. Paling yang akan saya hapus adalah ini, Soekarno sama Hatta, mohon maaf ya. Kemudian yang ini udah oke. Nah, tinggal saya buat seperti ini saja, Selamat Hari Pahlawan. Kemudian saya geserkan ke atas. Sekarang adalah tempat untuk meletakkan foto. Ya, saya akan meletakkan tempat fotonya menggunakan elemen. Elemennya saya pilih segi 5. Kemudian kita pilih banyak ya Bapak Ibu ya. Kita akan pilih salah satu yang segi 5 yang oke. Saya pilih yang ini. Pastikan ketika Bapak Ibu memilih bentuk untuk meletakkan foto, pastikan itu ya warnanya tidak sama dengan warna di sekitarnya. Kayak gini nih ya, saya pilih warna biru, di sekitarnya nggak ada warna biru, jadi cocok. Jadi nanti ketika kita akan menghapus bagian tengahnya ini, nggak akan ini, yang lainnya nggak akan ikut. Oke, sudah ini, kemudian saya tambahkan border, bisa dipilih di sini bordernya mau yang mana. Border itu pinggiran ya. Kalau mau polos-polos seperti ini juga boleh, kalau mau dikasih border tambahan seperti ini boleh. Saya akan kasih border tambahan kayak gini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya sini sudah ada logo. Ini sudah ada tulisan Selamat Hari Pahlawan. Kemudian kita tinggal edit-edit. Kalau ini sudah 10 November 2021. Di sini
Kita bisa tulis Republik Indonesia. Indonesia. Sebenarnya ini masalah desain Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau desainnya simple, ya nggak usah banyak-banyak pernak-pernik. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang suka desainnya rame, nggak masalah juga ya. Jadi sebenarnya kan kalau masalah desain itu masalah selera. Ya, ini udah. Sini deh, apa? Republik Indonesia. Kemudian mungkin saya ingin memberikan di sini sebuah catatan, sebuah teks gitu kan. Kita tinggal cari aja teks apa yang cocok. Kita pilih di teks, kemudian kita pilih tulisannya ada di sini. Pilih salah satu. Ini ada Insinyur Soekarno deh, nggak apa-apa. Saya pilih ini. Seperti ini. Ya, oke. Bagian sebelah sini agak apa namanya? Agak kosong, boleh ditambahkan ini saja di sini, ini di sini. Kemudian ini kita naik. Kita gedein dikit. Oke, baik, Bapak Ibu. Kalau saya cukup desain saya, ya. Silakan Bapak Ibu desain dengan selera Bapak Ibu. Coba kita gedein. Ya, sudah oke bagi saya. Kalau sudah oke, Bapak Ibu silakan unduh dalam bentuk JPG. Unduh JPG. Kalau sudah, silakan klik unduh. Ya, maka langkah pertama sudah selesai, Bapak Ibu. Betul, ketiknya kiriman Instagram Pak Jupri. Ketiknya kiriman Instagram. Cek di profil Ibu Irma. Kalau sudah pernah ada tim berkah juaranya di profil pasti ada. Nama sekolah bisa ditambahin, bisa banget. Logo sekolah, nama sekolah, itu semuanya bisa ditambahin. Ya, jadi sebentar. Desainnya telah tersimpan, saya sudah unduh. Bapak Ibu kalau punya logo apa saja, ya itu bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Misalnya saya ada nggak di sini ya logo rumah belajar, logo Pusdatin atau logo apa. Nah ini saya punya logo rumah belajar, maka saya bisa taruh ya seperti ini. Ini kecilin, kecil banget, boleh digedein dikit ya. Nah seperti ini. Saya geser. Ini saya pindahkan ke sini. Ini saya geser. Saya kecilkan. Nah, seperti ini, ya. Logo apa saja itu bisa ditaruh. Logo sekolah, logo apa, logo apapun. Oke. Terus bagian bawahnya ini mau saya letakkan. Oh, nggak ada di sini. Misalnya nih, Bapak Ibu punya sekolahnya itu punya ini, apa namanya, punya website, punya Instagram, atau Bapak Ibu ingin meletakkan Instagram, website, YouTube Bapak Ibu di sini, bisa ya, itu Bapak Ibu tinggal klik saja elemen, kemudian di sebelah sini Bapak Ibu bisa kasih logo, misalnya saya mau kasih logo YouTube. Tinggal kita cari logo YouTube, ini ada. Nah, saya pilih yang warna putih. Warna hitam ternyata. Kemudian saya taruh di sini, paling bawah.
sini aja. Nah, ya, logo YouTube, kemudian logo Instagram. Kita tinggal ketik saja Instagram. Muncul, kita ambil. Logo Facebook juga bisa ya, tinggal ditaruh aja. Ini tanda kalau jaringan saya nggak oke. Jadi menempelkan elemen lama banget. Saya akan pilih teks dulu. Sedikit teks isi. Taruh di sini. Kemudian biasanya apalagi YouTube sudah, Instagram udah, Facebook ya. Facebook. Oh, salah, di elemen ya. Di elemen ini sudah ada ya, kita tinggal taruh aja. Kemudian yang terakhir itu biasanya web. Webnya, alamat websitenya. Ini kita taruh aja dulu, nanti baru kita tulis. Kalau alamat web, saya ketik saja website. Nah, tampilannya seperti ini, kita pilih salah satu. Yang ini aja. Oke, baru bisa kita taruh, baru bisa kita susun. Kecilin sedikit. Sekarang kita tambah teksnya. Tambahkan sedikit teks isi. Yang pertama, YouTube, Rumah Belajar Kemdikbud. Ini Bapak Ibu bisa lakukan juga untuk sekolah Bapak Ibu ya. Kalau ada kan sekolah-sekolah itu tuh yang sudah lengkap ya. Mulai dari YouTube-nya sampai IG-nya itu ada semua. Nah, itu bisa. Taruh, ganti font. Saya kurang suka pakai Open Sans Slide. Hurufnya sangat biasa-biasa saja. Biasanya jadi harus diganti. Oke, ini saya ganti. Karena sama, tinggal saya geser. Kita copy aja, saya copy. Saya taruh di sini. Enter. Belajar titik Kemdikbud. Oke. Selanjutnya webnya lagi. Kita bisa ini kan ya, kita bisa kelompokkan si dia ini satu-satu. Ini saya geser. Geser. Dikelompokkan biar cepat. Oke, sekarang saya bikin tulisannya lagi.
Nah, sudah selesai ya, webnya sudah, YouTube-nya sudah, rumah belajar semuanya sudah, Instagram-nya sudah. Sekarang Bapak Ibu, ini kan tadi saya sudah download, tapi sekarang saya download ulang ya. Saya download ulang dalam bentuk JPG, maka sudah selesai langkah pertama saya. Sekarang kita akan masuk ke langkah kedua. Bapak Ibu, ada yang sudah selesai desainnya? Hah? Nggak gerak? Jaringan. Bapak Ibu, desain saya aman? Desain saya aman. Layar saya aman? Kok nggak gerak ya? Kok macet ya? Cuma huruf aja. Semuanya kah? Semua kah? Cuma huruf aja. Ini layar saya Canva. Di saya aman, Mbak? Aman, alhamdulillah. Iya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ini saya sudah selesai desain, sudah saya download. Sekarang kita akan beralih ke langkah kedua. Langkah kedua adalah menghilangkan bagian fotonya ini, Bapak Ibu. Kan di sini kan harus ada tempat untuk meletakkan foto. Nah, nanti ini akan ada yang mengumpulkan cuman ininya saja. Kalau yang masih mengumpulkan cuman ininya aja, maka desainnya kurang ya. Kenapa? Karena kita akan menghilangkan tempat foto, kemudian yang terakhir itu harus memasukkannya ke ini, ke twibonice.com ya. Ini adalah linknya. Saya akan berikan link-link penting untuk membuat Twibon di sini, yaitu menghapus bagian untuk meletakkan foto di onlinepngtools.com, memasukkan hasil PNG-nya ke twibonice.com. Ini saya post. Silakan Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu merasa linknya hilang, nanti Bapak Ibu bisa cek. Oke, tadi saya sudah selesai mengunduh file saya dalam bentuk JPG. Ini dia hasil unduhannya, ya. Nah, sekarang bagian tempat foto ini, yang ini harus hilang Bapak Ibu, harus kosong biar kita bisa masukin fotonya. Nah, bagaimana caranya? Itu caranya adalah kita masuk ke link yang saya bagikan tadi. Linknya sudah saya share di GCR. Ini dia linknya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke link yang saya bagikan, kemudian di sini akan ada tampilannya, ada 2 kotak. Ya, tampilannya tuh seperti ini, 2 kotak. Kotak pertama, warnanya abu-abu. Ini kotak pertama, ini kotak kedua, Bapak Ibu. Ya, jadi ada 2 kotak, kotak pertama sama kotak kedua. Kotak pertama ini adalah tempat untuk meletakkan desainnya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu unduh dalam bentuk JPG tadi. Kotak kedua ini hasilnya, hasil yang sudah kita hapuskan tempat fotonya. Jadi pastikan Bapak Ibu nggak salah kotak. Oke, kotak yang pertama kita akan ambil desain, tinggal diklik aja sekali, tinggal diklik sekali. Kemudian kita pilih desain yang tadi, yang ini ya saya ya. Kemudian saya klik open. Nah, Bapak Ibu langsung kalau dianya warnanya sangat berbeda dengan warna-warna yang lain, itu Bapak Ibu, maka di sini dianya akan langsung hilang. Nah, tapi saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat ada juga yang hilang. Kenapa? Karena karena ternyata warna Facebook sama warna web itu kan warnanya biru. Ya, jadi warna Facebook sama warna webnya itu juga ikut hilang. Ketika saya klik di sini 1 kali, ya dia hilang. Tapi yang di sini juga hilang. Ya, jadi nggak cocok ternyata pakai warna biru. Saya akan ganti warnanya ya. Saya ganti warna biru yang ini. Ini saya mundurkan dulu. Posisi mundur. Bagus sekali. Yang ini mau saya ganti warnanya menjadi warna apa ya kira-kira ya? Yang tidak ada di sekitarnya. Hijau deh. Hijau. Nah, ya tidak ada di sekitarnya. Saya klik unduh. Pilih JPG, klik unduh. Oke. Sudah ya? Oh, lagi berjalan.
Nih, lagi berjalan. Oke, kalau sudah selesai kita ganti tadi desain yang sini tadi saya ganti. Saya akan klik lagi import form file atau saya tinggal scroll saja, tinggal refresh saja yang ini. Kemudian saya pilih di sini desain yang terakhir tadi, yang bagian tempat fotonya sudah berwarna hijau. Yang ini dia. Saya klik open. Nah, akan hilang di sekitarnya, jangan takut Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menemui hal seperti ini, itu kita tinggal klik saja warna mana yang mau dihilangkan. Saya warna hijau yang mau saya hilangkan, maka yang lainnya aman, hijau hilang. Gini ya, berhasil ya. Saya sudah berhasil, silakan Bapak Ibu. Kalau sudah berhasil seperti ini, jadi ini tekan tadi langkah pertama. Langkah pertama itu tadi saya masukin desainnya. Kemudian langkah kedua saya klik tempat foto ini. Ya, nah makanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilih tempat foto, tempat untuk meletakkan foto, itu pastikan Bapak Ibu di sekitarnya warnanya itu tidak ada yang sama dengan warna ini. Kalau enggak nanti akan hilang. Karena konsepnya PNG tool itu apa warna yang diklik itu yang akan hilang. Nah, ini kan ini yang saya klik adalah warna hijau. Maka ini hilang. Berarti itu berhasil. Oke. Selanjutnya kalau sudah berhasil silakan Bapak Ibu klik save as, kemudian klik download. Maka desain kita di PNG Tool sudah selesai. Sekarang langkah terakhir adalah masuk ke tribonize.com. Oke, saya akan ajak Bapak Ibu untuk masuk ke tribonize.com. Ini dia tribonize.com. Ada yang sudah selesai sampai ke PNG Tool. Linknya untuk edit JPG, Kak. Di Google Classroom di bagian poin A. Silakan di-refresh. Ada di sini sudah saya posting. Coba kita lihat. Tim berkah juara ya. Nah ini, link penting membuat Twibon. Di bagian A ya, di bagian A tugas kelas. Di bagian A tugas kelas, link penting untuk membuat Twibon. Oke, silakan Bapak Ibu cek. Nih, ya, sudah ada ya semuanya ya di tim berkah juara. Ada yang sudah ketemu nggak? Yang masukan YouTube tadi gimana ya, Bu? Masukan YouTube. Twibon nggak masukin YouTube, Ibu. Nggak ada masukin YouTube Twibonnya. 3 cuman tahapannya, Ibu. Ibu Rahayu Ningsi yang bilang banyak tahapannya tadi apa? Cuma 3 kok. Jeng Sri. Jadi tahapannya cuma 3. Yang pertama bikin desain, yang kedua masukin ke PNG Tool, yang ketiga membuat Twibonize. Saya kadang-kadang kalau terdesak ya itu 10 menit jadi Bapak Ibu sambil mendengarkan materi, sambil nunggu mobil, sambil apa itu bisa. Dan bisa dilakukan di handphone. Nggak cuma dilakukan di laptop, nggak mesti harus kita buka laptop, kita duduk depan laptop, kita kerjakan Twibon. Nggak, ini bisa dilakukan di handphone. Kenapa? Semuanya itu kayak Canva bisa kita buat dengan handphone. PNG Tool bisa kita buat dengan handphone. Twibonize kita bisa akses dengan handphone. Jadi semuanya sangat terbantukan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini link Twibonize-nya. Ada 2 pilihan untuk mendaftar atau untuk masuk. Kalau Bapak Ibu sudah pernah punya akun, tentu saja silakan klik daftar. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, silakan klik masuk. Kita akan lihat trending hari ini apa. HUT ke-76 PGRI trendingnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pinter bikin Twibon, kemudian dimasukkan, diposting, ini banyak yang pakai, itu jadi trending Bapak Ibu. Kayak gini nih. JNE 31 tahun. Ini HUT ke-76 PGRI sampai 24.000 dukungan loh. Wow. Padahal kan desainnya biasa aja ya, biasa banget gini kan. Nah. Simple desainnya. Ya, itu banyak yang menggunakan tuh. Yang ini loh. Saya bingung ini, yang kayak gini nih.
1 juta loh yang mendukung. Kalau HUT RI 2021 nggak apa-apa lah ya 1 juta ya. Kalau ini nih kayak gini bucin-bucin seperti ini nih saya bingung tuh. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan klik masuk. Silakan Bapak Ibu klik masuk, kemudian masuknya dengan Google. Gampang kan? Masuk dengan Google. Udah selesai. Masuk ke halaman kita, ada tulisannya Hai Donasari. Kalau Bapak Ibu pasti ada tulisannya yang lain. Oke, ini dia Bapak Ibu Twibbon yang sudah saya buat. Ini dengan 1 akun. Sementara saya ada punya 3 akun. Ya, kalau kita banyak membuat Twibbon maka akan ada di situ tersimpan. Ada tulisannya dan ada berapa yang menggunakan. Ini Twibbon saya yang paling banyak digunakan itu yang ini nih, 5.300 Hari Kesaktian Pancasila. Ya, kalau nggak di-share 0 dukungan. Ini Twibbon latihan dengan Bapak Ibu guru. Ya, Hari Olahraga Nasional banyak lumayan 900. Cetar banyak ya, cetar kalau sudah Canva itu banyak banget. 726, 484 nih kalau yang Canva itu. Tapi kalau yang nggak di-share ya dikit. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah masuk ya, kalau sudah masuk ke sini ke Twibbonize ya 950 loh angkatan 7 ini pesertanya. Wow, yang memberikan Twibbon tapi yang masuk, jadi yang mengisi Twibbon 950, yang masuk ke Google Classroom 600, yang masuk ke Zoom 145. Itu berapa persennya coba? Ya. Nah, sekarang saya akan lajak Bapak Ibu untuk menyelesaikan Twibbon kita tadi. Saya akan klik buat kampanye. Nah, ketika kita mengklik buat kampanye, ada 3 hal yang perlu. Udah ya, kita tinggal geser. Ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu isi. Sisanya adalah opsional. Yang pertama yang harus Bapak Ibu isi itu adalah bagian URL. Ini URL ini penting. Dan URL ini didapat dari mana? Itu kita bikin sendiri. Nanti akan ada yang bertanya, Mbak Dona, URL saya ini apa? URL-nya dibikin sendiri, Bapak Ibu. Tergantung dengan tema Twibbonnya Bapak Ibu. Kalau temanya Twibbonnya tadi saya Hari Pahlawan Nasional ya, maka di sini saya akan buat Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Seperti itu. Ya, kalau ada tulisannya URL tidak tersedia, maka ini Hari Pahlawan ini sudah dipakai sama orang. Kita tinggal tambahkan aja, saya DRB kalau saya. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan sekolahnya apa, SMA berapa, SMP berapa, SD berapa, silakan. Ya, sesuaikan dengan tema. Yang tidak boleh itu adalah huruf besar. Karena ketika kita buat huruf besar, ini saya caps lock, kemudian H, nggak bisa. Ya, kemudian nggak boleh pakai strip. Ya, jadi tidak ada huruf besar, tidak ada strip. Seperti itu untuk link URL. Ya, kemudian kalau judul kampanye bebas. Selamat Hari Pahlawan Nasional 2021. Selesai. Lanjut ke yang ketiga. Jadi cuma 3 aja. 1, link URL. 2, judul kampanye. 3, bingkai. Nah, bingkainya yang mana? Bingkainya yang kita download dari PNG Tool tadi. Yang ini. Saya klik open. Kemudian dia akan masuk. Kalau sudah ada tulisan ganti frame, berarti berhasil Bapak Ibu. Tinggal digeser lagi sampai ke bawah, kemudian kita klik mulai campaign. Maka Twibbon kita sudah selesai. Kita tinggal bagikan linknya kepada teman-teman yang lain. Oke, siapa yang sudah selesai Twibbonnya boleh di-share di grup WhatsApp. Kita cek. Nah, ini saya masih 47%, agak lama dianya loading. Yang sudah boleh dikirim ke grup chat.
Oh, ini saya ulang deh, refresh. Kalau refresh, dia akan hilang atau enggak? Kita cek nanti ya. Wow. Kan terjadi kesalahan. Wow, sudah banyak. Saya akan review beberapa yang baru perdana ya. Kalau yang udah sering buat Twibbon, nggak perlu direview, udah master. Saya akan review yang baru perdana membuat Twibbon. Jadi silakan Bapak Ibu di link Twibbonnya tuliskan, Mbak Dona saya perdana. Begitu. Ini kita lihat apakah sudah jadi kampanyenya. Sepertinya harus ulang. Coba saya lihat kampanye saya. Oh iya, gagal. Maka saya akan ulang buat kampanyenya yang tadi. Tadi saya buat Hari Pahlawan DRB linknya ya. Link URL Hari Pahlawan DRB. Judulnya Selamat Hari Pahlawan 2021. Kemudian saya geser ke bawah lagi untuk memasukkan bingkai. Saya pilih desain yang sudah diunduh dalam dari PNG tool tadi, formatnya adalah PNG Bapak Ibu ya, baru klik mulai kampanye. Nah, Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu nggak salah masuk ke ini, bingkai. Kalau Bapak Ibu salah masuk ke bingkai, nanti akan ada tulisan transparansi tidak terdeteksi. Nah, itu yang dibikin jadi gagal, membuat jadi gagal. Ayo, yang baru perdana boleh dituliskan di situ, saya perdana Bu Dona. Nah, ini saya berhenti terus dia di tadi 47%, ini 39%. Sambil Twibbon saya selesai, saya akan buka Twibbon teman-teman yang sudah mengumpulkan di grup WhatsApp. Yang perdana ya. Sebentar. Berhasil nggak Twibbon saya nih? Oke, ini dia Bapak Ibu sudah berhasil Twibbon saya ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah berhasil Twibbonnya mau di-share, yang mana yang harus di-share? Yang ini nih, tulis salin URL. Kalau sudah ada tulisan salin URL, berarti Bapak Ibu boleh disalin linknya tadi, baru Bapak Ibu kirimkan ke teman-teman. Nih, Twibbon saya sudah berhasil. Ya. Oke, kita lihat Twibbon teman-teman. Ini dia dari 17A. 17A ini ya, Ibu siapa? Kita lihat di sini save apa nih? Save the tree, save the world. Oke. Kita akan lihat. Ini dia Ibu Nanda Tresna Apresia. Ya, save the tree, save the world. Nih, kita akan klik pilih foto. Kemudian saya pilih fotonya. Kalau berhasil masuk, maka berhasil. Nah, oke. Ini sudah berhasil ya. Selamat Ibu Nanda. Twibbonnya berhasil. Nah, sekarang kita lanjut ke yang baru perdana. Silakan dituliskan. Perdana. Ih, nggak ada yang bikin perdana mah. Ini mah master semua, berarti ya udah pernah bikin semua.
Gurus Manbul, Hari Pahlawanku. Gurus Manbul. Coba kita lihat punya Ibu Indri. Saya Perdana Bu. Oke, siap sebentar. Oh, sudah ada satu dukungan, berarti ibunya langsung pakai. Happy Teachers Day ya, 25 November ya, mantap. Nah, oke, sudah berhasil. Sip. Happy Teachers Day-nya berhasil. Oke, saya akan klik ke Ibu Fitria Yeni. Ibu Fitria Yeni, Hari Pahlawan SMA Negeri 10 Padang. Oke. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tribun itu sudah lama nih? Di sini ada tulisannya, 3 menit yang lalu. Berarti emang baru bikin. Ya, kalau di sini sudah ada tulisannya 1 bulan yang lalu. Nah, sudah. Itu berarti udah lama banget buat ya. Walaupun temanya berbeda-beda, bisa dilihatnya dari situ. Selamat Hari Pahlawan. Oke. Ini ada logo ya, logo pribadi ya, karena kemarin sudah bikin. Mantap. Pilih foto. Ini Twibbonnya kalau ini. Nggak bisa dibuka. Sambil menunggu membuka, saya akan buka kolom pertanyaan. Oke, siap. Baik. Kalau yang baru masuk, oke. Twibbons perdana kali buat. Mantap. Mantap. Ibu Pamula Trisna, Ibu Nanda Trisna. Apa ada keuntungannya kalau Twibbon kita banyak digunakan orang lain, Mbak? Nah, itu ya, ada yang sampai 1 juta. Saya juga penasaran, Bapak Ibu, karena mengunggah dari tadi 100%. Saya perdana belum paham. Oke, baik. Baik. Oh, formatnya PNG yang dari Canva. Kalau dari Canva, JPG. Ya. Oke. Nah, saya juga sih, ini sudah jadi ya. Saya suka penasaran juga. Saya bertanya-tanya juga sih, tapi kalau di sini dia mengklaim ya, dia mengklaim Twibbonize ini dia free, maksudnya itu tidak nih, semua bebas biaya gitu kan. Jadi kayaknya kalau kita bikin terus digunakan banyak orang nggak ada apa-apanya buat kita ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin mengajukan kerjasama khusus kayak gini, ini bisa Bapak Ibu mungkin ya. Apabila Anda merasa bahwa Anda memiliki kampanye dengan potensi audiens cukup besar, lebih dari 100.000 orang dan ingin mengajukan kerjasama khusus untuk membuat laman kampanye spesial, silakan hubungi kami. Tapi ini berarti nggak tahu ya apakah ada uang atau enggak, karena saya tidak pernah menghubungi. Ya, karena Twibbon saya tidak pernah dipakai lebih dari 100.000 orang. Ini udah banyak banget yang menggunakannya tuh. Ya, Bapak Ibu bisa cek-cek di sini, bisa tanya-tanya. Kalau biasanya kan kalau perusahaan itu ada karirnya juga, nih ada karir juga. Tapi di sini Bapak Ibu dianya memberikan ada tulisannya ya, marketplace kalau nggak salah ya. Jadi dia bilang kalau Bapak Ibu membutuhkan jasa di Twibbon khusus, silakan hubungi nomor ini. Seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi mungkin di situ Bapak Ibu bisa ya. Kalau nggak salah di depannya itu tuh ada tulisan seperti itu. Kalau Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu membutuhkan jasa Twibbon khusus, silakan hubungi nomor ini kayak gitu. Ya. Nah, itu baru mungkinlah ada uang. Iya, Twibbon bisanya juga sebagai ajang promosi sekolah. Iya, kalau seperti itu juga.
Mbak minta diulang tahapan setelah klik link Twibon. Oke, baik. Setelah klik link Twibon seperti ini, ya, saya tadi log out dulu deh. Saya log out. Jadi ketika kita klik link Twibon akan ada dua pilihan, yaitu masuk sama login sama daftar. Silahkan login aja langsung atau masuknya dengan akun Google. Jadi nggak usah ini repot. Masuk dengan akun Google atau daftar dengan akun Google bisa juga kalau yang baru perdana. Kemudian pilih buat kampanye. Ya, kalau sudah milih buat kampanye, nanti akan ada 3 pilihan kampanye saya itu. Wow, pada bagus-bagus ya udah. Nah, ini ya Bu ya, klik buat kampanye, kemudian ada pilihannya, ayo kita buat kampanyenya, masukkan informasi. Informasinya ada 3 yang harus kita masukkan. Yang pertama URL, yang kedua judul, yang ketiga adalah gambar. Udah, kalau sudah silahkan klik ini. Kalau sudah selesai, baru silahkan klik mulai kampanye. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya boleh silakan raise hand atau dibertanyakan di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu kalau di Twibon ya itu nggak ada keuntungan apa yang tadi yang nggak tahu ya. Apakah kalau kita digunakan banyak orang itu bayar. Tapi kalau di Canva Bapak Ibu, ya di Canva ketika Bapak Ibu membuat desainnya apa saja boleh ya. Itu kemudian Bapak Ibu ajukan sebagai kontributor, maka Bapak Ibu akan mendapatkan lisensi ketika barang Bapak Ibu, elemen Bapak Ibu digunakan itu satu orang yang menggunakan satu elemen itu 14.000. Ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat kemarin, satu elemen pro itu senilai 14.000. Jadi kalau ada orang-orang biasa menggunakan elemen Bapak Ibu, kemudian dia bukan Canva Pro, kemudian dia beli, maka akan ada itu jatahnya kepada Bapak Ibu. Itu bisa Bapak Ibu telusuri di bagian ini. Bantuan. Kalau Bapak Ibu berminat di Canva menjadi kontributor, banyak sekali sudah yang jadi kontributor. Bapak Ibu tinggal klik saja di sini kontributor, ketik ya. Nah, nanti bagaimana caranya menjadi kontributor, ini program ya, program Canva kontributor, penjualan dan pendapatan kontributor, menggugah dan mengirim aset kontributor dan lain-lainnya itu bisa. Ya, jadi bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk Bapak Ibu yang memang sangat hobi sekali isi, ya sangat, aduh saya pokoknya suka banget, kemudian ingin juga dari desain-desain yang dibuat itu menghasilkan, boleh dicoba. Ya, oke, apalagi nih? Yang diunggah di Google Classroom ada 3. Kalau saya tidak salah di Google Classroom itu saya mintanya 3. Yang pertama adalah 2 ya. Yang pertama adalah link Twibon-nya. Ini ya, tugas hari keempat. Oh, Twibon link. Oke. Jadi yang pertama Twibon-nya ya, jadi yang sudah ada gambar kita, kemudian link-nya. Jadi 2. Untuk tugas Twibon 2. 2 gambar, 2 hasil. Itu ya. Gimana upload fotonya, Mbak? Upload foto di dalam link Ibu Nurasinda, yang penting harus sudah ada dulu link-nya. Yang diunggah yang transparan, yang ini tadi ya, yang diunggah ya. Twibon yang sudah ada foto dan link Twibon. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi untuk Twibon? Silakan. Pas mau ditransparankan malah gambar yang lain hilang. Emang biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah sesuai ketentuan, ya. Jadi misalnya seperti ini, saya akan pilih sebuah gambar. Saya klik open.
Yang hilang malah yang lain, kayak gini. Nah, ya itu nggak usah galau, nggak usah bingung, Bapak Ibu arahkan saja kursornya ke tempat untuk warna yang mana yang mau kita hilangkan. Tinggal klik sekali aja, maka dianya kembali, yang lain kembali, yang ininya yang hilang, seperti itu. Tapi pastikan memang warna yang digunakan tempat fotonya itu tidak ada yang sama dengan di sekitarnya, seperti ini. Oke? Jadi jangan galau. Mohon diulangi cara memberi border. Nggak bisa diklik upload, gimana tuh Mbak? Apa yang nggak bisa diklik upload, Bu? Di mana? Di bagian sebelah mana yang upload? Mohon diulang bagaimana menambahkan border. Border itu klik elemen, kita ketik di sini border. Bordernya mau border apa? Border segi 5 kah? Segi 4 kah? Bebas. Kalau border segi 5, kita ketiknya border segi 5. Nah, akan muncul banyak sekali border. Kita bisa pilih. Kayak gini nih. Nih, misalnya saya mau gunakan border yang ini. Sebentar. Maka nanti kalau sudah muncul, kita tinggal geser sesuai dengan ini bingkainya. Seperti itu. Yang dikumpulkan 3 macam apa saja Mbak Dona? Upload foto, Ibu Nuraslinda, upload foto itu kalau kita sudah punya linknya, kita tinggal klik link, kemudian kita masukin foto. Ya. Yang dikumpulkan untuk Twibbon ini 2. Yang sudah jadi ada foto kayak gini ya. Ini punya mana tadi? Ini kan misalnya saya masukin foto. Ini kayak gini ya. Kita masukin foto, ini kan pasti ada tulisannya unduh. Nih. Ya, silakan diklik selanjutnya. Dia akan mengunggah foto kita ke dalam link Twibbon. Kalau sudah kan ada diklik unduh. Nah, nih. Ya. Nah, yang mana yang dikumpulkan? Unduh dulu fotonya, itu yang dikumpulkan 1 sama linknya 1. Untuk tugas Twibbon seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini diunduh, jadilah satu file JPG, kemudian satu lagi link. Jadi untuk tugas Twibbon, hasil unduhan yang sudah ada foto sama link. Seperti itu. Oke? Sip, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan, kalau ada yang mau raise hand, boleh. Ibu Rahayu Ningsi, silahkan. Iya Bu, halo Bu. Yes. Tadi kan saya udah memasukkan logo Facebook, Instagram, sama YouTube. Terus untuk nulis di sampingnya kecil-kecil tadi gimana ya? Tadi tambahkan saya sedikit melihat teks isi, Bu. apa? Tambahkan sedikit teks isi. Seperti kalau kita mau nulis teks di sini. Nulis manual. Iya, klik teks, kemudian nulis manual. sedikit teks isi. Oh, manual. Oke. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan Jeng Sri. Jeng Sri, sebentar saya unmute. Nah, silakan Jeng Sri, Ibu Jeng Sri, rezeki di unmute sendiri. Ya Mbak, makasih. Mau nanya, Bismillah. Ya, saya dari Balikpapan Mbak. Yap. Mau nanya yang setelah kita ada URL-nya itu kan di atasnya itu ada foto ya Mbak, ada foto kita. Itu gimana caranya ya Mbak? Ya, terusan ke bawah lagi. Nah, ini nambah itu ada gambar kartun, itu bisakah dikasih foto kita? Mana gambar kartun, Bu? Ya, atas. Ya itu Mbak, gambar cewek. Ini. Yang di bawahnya. Yang ya, ini. Itu, Mbak. Ya, itu. Nah, itu kenapa, Bu? Kalau dapat Twibbon itu kan, biasanya yang bikin Twibbon ini kan ada fotonya gitu. Apakah kita bisa juga kan? Itu di profil sini, Bu. Masukin aja profil. Jadi dia otomatis. Iya, ini kan ada nih, ada kamera. Iya.
Kita tinggal pilih saja, pilih foto profil. Saya nggak pernah ganti foto profil. Di sini kita tinggal pilih. Saya pilih misalnya foto saya. Saya pilih yang ini. Udah selesai. Oh gitu. Jadi nanti otomatis langsung ya Mbak tampil ya di situ ya. Nah, nanti tampil ketika kita buat nanti perubahannya tersimpan. Ketika kita berikan link orang masuk, maka ada foto kita. Iya. Oke. Iya. Oke, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu. Harus punya Instagram ya, Mbak? Enggak punya. Enggak mesti punya. Linknya sebelum ada foto kan? Iya, link yang ketika bisa masukin foto. Gimana caranya tadi Mbak masuk ke Twibonize? Klik link yang diberikan, ada twibonize.com, itu ada linknya di GCR. Ya, di GCR sudah saya berikan linknya untuk link penting untuk Twibon nih. Ya, link penting membuat Twibon sudah ada. Oke, silakan Bapak Agus Handana. Tadi yang untuk mendapatkan link tadi itu otomatis dari Google ya, Mbak Dona ya? Yang mendapatkan link URL-nya ini, Pak, itu kita tulis sendiri, Pak. Terus habis itu aja, berarti itu dari situ ya? Iya, misalnya Bapak sudah klik buat kampanye? Belum. Saya mau merhatiin dulu. Saya kalau double nyimak sama ini nggak bisa konsen. Oke, siap. Nah, Bapak klik buat campaign-nya, kemudian nanti link-nya ini kita yang tulis sendiri, nggak otomatis. Tergantung dengan Twibon yang Bapak buat. Misalnya Hari Ayah. Nah, Bapak tulislah Hari Ayah Twibonnya. Kalau sudah ada, Bapak tinggal tambahkan 2021. Kalau sudah ada juga, Bapak bisa tambahkan nama atau angka atau ini bebas. Ya. Pokoknya yang bisa ya. Iya, jadi dia ini memang URL ini adalah link unik yang satu orang cuma bisa satu kali guna, gitu Pak. Iya, baik. Nah, habis dari situ itu berarti ini yang nanti akan dikirim ke Mbak Dona ya? Enggak, yang akan dikirimkan ini kalau udah jadi, kemudian judul kampanyenya kita isi, kemudian gambarnya kita kita upload, ya, gambar yang dari PNG Tool, kemudian klik mulai kampanye. Habis dari situ ya. Sudah selesai, nanti link yang mana yang akan diupload di tugas itu, sebentar saya akan perlihatkan. Link yang sudah jadi. Nah, yang ini nih. Nih. Kita tinggal klik salin URL, nanti baru copy. Oke, Pak? Itu nanti yang bisa dipakai oleh semua orang ya? Iya, betul. Ya, baik, saya coba dulu deh. Siap. Terima kasih, Mbak Dona. Sama Pak Agus. Selanjutnya Ibu Herlina. Mangga Ibu Herlina. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, ini saya terkendala di masalah dengan membuat di link yang kedua buat PNG ini. Tadi kan disuruh masukkan Twibon yang kita bikinkan. Desain Twibon. Ya, yang sebelum kita bikin linknya kan kita ada PNG transparan. Yes. Terus ada yang satu lagi berwarna. Tadi saya udah selesai PNG. Udah selesai Twibonnya, ternyata gambar santrinya itu nggak kelihatan gitu. Itu karena ketika Ibu klik, dianya ikut hilang gitu ya? Oh, bukan itu. Warna kan ada gambar orang tuh. Warna gambar orang tuh setelah selesai saya dapat linknya, nama orang itu transparan juga gitu. Iya, Ibu, itu yang saya bilang. Artinya warna Ibu itu turunan dari warna yang Ibu klik tempat foto. Jadi dia ikut hilang. Itu. Jadi solusinya Ibu ganti warna tempat fotonya ini itu dengan warna yang tidak ada di sekitarnya. Ya, seperti itu. Begitu Ibu Herlina. Sudah diganti, sudah beda, Bu.
Harus beda banget, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, baru Ibu masuk lagi ke sini di refresh. Ini di reload aja kayak gini ya. Kalau kita reload kan dianya akan kembali ke semula, kembali ke 0. Nah, tinggal Ibu masukin lagi yang sudah Ibu yang tapi diunduh dulu ya. Unduh berarti kan, Bu? Yes. Ya, oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi PNG tool ini adalah salah satu aja. Salah satu tools untuk menghilangkan tempat Twibbon. Masih banyak sebenarnya yang lainnya ya. Tapi saya ketemunya cuma ini untuk di laptop. Untuk di handphone itu kita bisa gunakan yang namanya background eraser. Kalau background eraser itu Bapak Ibu nggak perlu harus nggak perlu harus Bapak Ibu memusingkan warna ya. Bapak Ibu mau menggunakan warna apa saja itu nggak masalah. Ini dia tampilannya background eraser. Jadi kalau saya gunakan di handphone itu namanya background eraser Bapak Ibu. Ini dia. Nah, ini dia tampilan background eraser ya. Bapak Ibu bisa download ini di Google Play Store. Yang ini ya, namanya background eraser. Oke, bagaimana cara kerjanya? Kalau cara kerja background eraser itu enak banget. Bapak Ibu tinggal masukin desain. Mana desain saya nih? Desain Canva. Nah, kayak gini ya. Ini Bapak Ibu, ini ungu ya. Di sekitarnya itu tuh banyak sekali turunan warna ungu, ini juga ungu, ini juga ungu. Tapi kalau di sini, kalau kita gunakan background eraser nggak masalah. Ya. Jadi saya tinggal arahkan saja ini, ini bidikan di tempat foto, kemudian akan hilang. Tanpa yang lainnya akan ikut hilang. Seperti itu enaknya background eraser. Tinggal klik down ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan tapi background eraser nggak bisa di laptop, hanya bisa di handphone. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ambil di mana GCR-nya? Google Classroom-nya itu kan sudah masuk ya. Ibu Galaxy A22 twibbonice.com ya alamatnya. Oke. Sekarang saya akan cek yang terakhir ini. Nah, ini lagi down. Twibbon sering seperti itu ya Bapak Ibu. Twibbonice.com ini kalau lagi digunakan rame-rame, dia kadang-kadang itu dianya suka down sebentar gitu kan. Nanti bisa masuk lagi. Kayak gini nih, agak lama. Background eraser, Bu. Apakah foto yang dikirim ke Google Classroom adalah foto Twibbon setelah dihapus warna latar belakang untuk fotonya, Bu? Bebas sih kalau warna foto yang dimasukkan. Foto Twibbon yang penting sudah ada isinya ya. Kayak gini nih. Ini saya klik. Selamat Hari Pahlawannya. Kemudian saya masukin foto. Mana nih fotonya? Saya pakai foto ini, saya klik open. Nah, ini Pak Ketua. Nah, ya, kalau sudah kayak gini kan tinggal klik selanjutnya, dia akan mengunggah foto kita untuk masuk ke situ. Kemudian kita unduh. Nah, itu foto itu yang dimasukkan, diupload ke Google Classroom sama satu linknya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Bapak Ibu, nah ini kan ada tulisan unduh foto. Oke, selesai untuk Twibbon saya rasa ya. Untuk seluruhnya yang ingin bertanya, boleh nanti japri saja. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya itu apa? Materi yang berikutnya itu sesuai dengan yang ada di Google Classroom Bapak Ibu, itu adalah membuat komik digital. Oke, membuat komik digital. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat komik buatan peserta.
Kita buka di ini aja deh. Kita buka di desain. Saya akan masuk ke Canva. Wah, Canva-nya lagi ini. Bapak Ibu sambil saya membuka ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya buka kolom chat deh. Kata kuncinya apa Kak? Wow, sudah banyak. Kata kunci apa ya Ibu Pamula Trisna? Kalau untuk membuat ini ya, untuk membuat komik digital ya. Untuk membuat komik digital itu kata kuncinya adalah komik. Tinggal diklik klik buat desain, kemudian pilih komik. Saya tunggu dulu, Canva sayanya lagi ini, lagi loading lama banget, coba nih. Coba saya gunakan handphone. Nah, ini handphone saya. Handphone saya juga ada tulisannya perlu waktu lebih lama. Oke, udah mulai terbuka. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai membuat, nanti akan saya perlihatkan contoh-contoh yang sudah dibuat rekan-rekan, tapi sekarang kita mulai dulu lah ya. Kita mulai untuk membuat komik digital. Silakan Bapak Ibu klik buat desain, kemudian Bapak Ibu ketik di atasnya itu komik. Kalau Bapak Ibu mau scroll juga boleh, tapi kalau ketik itu nanti akan langsung ketemu tulisannya komik seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tulisannya komik, ya, Bapak Ibu ada dua cara dalam membuat komik. Yang pertama kita gunakan kemampuan kita sendiri, maksudnya itu kita ambil dari mana kita pintar membuat kartun, ya itu silakan Bapak Ibu gunakan. Tapi kalau Bapak Ibu mau gunakan template yang sudah ada, itu bisa juga, nggak masalah. Ya, template yang sudah ada di sini banyak Bapak Ibu. Seperti ini template komik banyak. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan template-template ini. Misalnya saya mau pilih salah satu template yang ini. Kita ambil halaman pertama saja. Jangan Bapak Ibu klik terapkan semua 6 halaman ya, tapi satu halaman saja. Nah, kayak gini. Ya. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa ganti judul, bisa ganti kata-kata, semuanya ada, tinggal edit. Kalau ini kan judulnya Pingpong Orang Tua. Nah, Bapak Ibu disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Ya, misalnya materi saya adalah contoh penerapan hukum Newton gitu ya. Kecilin. Seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini agak lama, seharusnya ada karakter-karakternya. Itu bisa Bapak Ibu edit tulisan-tulisan yang ada di sini, tulisan-tulisan yang ada di komik itu, sesuai dengan materi pembelajaran Bapak Ibu.
Ini lama dianya loading karakternya. Nah, ini muncul ya sudah karakternya. Bapak Ibu bisa edit, gambar-gambarnya nggak mau diedit nggak apa-apa. Yang penting adalah ini kan judulnya contoh penerapan hukum Newton. Kemudian di sini dia nanya. Nah, kayak gini. Pak, Bapak, tahu nggak apa saja contoh penerapan hukum Newton? Ini kegedean, jadi Bapak Ibu bisa kecilin tulisannya. Kalau bisa, bukan kalau bisa, memang harus ya, untuk tulisan itu jangan melebihi dari balon teks Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di komik itu yang harus ada itu untuk komik pembelajaran ini yang pertama adalah judul ya. Judul, kemudian ada karakter, ada balon teks. Balon teks itu yang mana? Yang ini nih. Yang ini balon teks ya. Dan balon teks itu macam-macam Bapak Ibu. Ada balon teks yang fungsinya adalah untuk kata hati. Jadi kalau orang lagi bergumam dalam hatinya sendiri, itu balon teksnya beda. Kalau balon teksnya lagi ngomong, maka dia bentuknya seperti ini. Kalau balon teksnya lagi teriak, maka dianya akan runcing-runcing. Ya, jadi penerapan balon teks itu disesuaikan dengan keadaan ketika dianya lagi ngomong. Jadi seperti apa? Oke. Nah, ini dia balon teks Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak suka balon teks yang ada di sini, Bapak Ibu bisa masuk ke elemen, kemudian Bapak Ibu ketik balon teks. Ini dia yang saya bilang tadi. Ini balon teks kalau dia lagi teriak. Ada ujungnya, kemudian di sini ada runcing-runcing. Kalau yang seperti ini seperti ada ledakan, boom. Nah, maka pakai balon teks yang seperti ini. Ya, ini balon teks macam-macam. Kayak gini nih ya, contoh penerapan hukum Newton. Ini kalau diselesaikan, Pak, Bapak tahu nggak apa saja contoh penerapan hukum Newton? Tanya ibumu, katanya. Nah, dia nanya lagi, Bu, Ibu tahu nggak? Karena dia pingpong ya, di pingpong. Bu, Ibu tahu nggak? Penerapan hukum Newton contohnya apa saja? Saya kecilin biar dia pas di balon teks. Nah, kemudian silakan ditulis-tulis ya. Disesuaikan dengan materi pembelajarannya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah selesai silakan diunduh dalam bentuk JPG kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Seperti itu untuk tugasnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk komik digital. Siap. Tidak ada yang ingin bertanya tentang komik, berarti lancar semua ini. Apakah bisa dengan menggunakan handphone? Bisa ya. Canva ini kan bisa di mana saja, dengan handphone juga bisa, dengan laptop juga bisa. Ada tambah komik yang sesuai dengan mapel kita temanya. Nggak ada, Ibu. Dibuat sendiri, Ibu. Kalau yang dibuat sendiri, bagaimana caranya, Bu? Oke. Berapa slide untuk komik digital, Mbak Dona? 1 slide aja, 4 kotak. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kalau misalnya yang dibuat sendiri? Ya, jadi kalau Bapak Ibu membuat sendiri, ini kita nggak usah pakai template. Klik halaman kosong seperti ini ya. Jadi ketika tadi di awal itu tinggal buat desain, kemudian pilih halaman seperti ini, kosong saja. Kemudian kita pertama tambahkan kotak-kotak dulu. Kita masuk ke elemen, elemennya kotak. Kotak. Bentuk ya sebenarnya dia itu. Nah, ini kita pilih kotak-kotaknya, mau berapa kotak.
Misalnya Bapak Ibu mau bikin 4 atau 6 kotak ya. Di sini tinggal Ctrl C, Ctrl V. Kemudian duplikatkan. Biar kita tinggal duplikat ke bawah. Seperti ini. Oke, kalau sudah, tinggal kita ya. Nah, kalau sudah tinggal kita isi dengan elemen-elemen yang Bapak Ibu mau. Tapi memang kalau kita buat sendiri, itu memang elemen-elemennya terbatas ya Bapak Ibu ya. Kadang karakternya itu-itulah. Kan karakternya nggak bisa sama. Bapak Ibu bisa cari di elemen, misalnya Bapak Ibu cari muslimah. Muslimah. Kita pilih karakternya karakter grafis. Kita ambil misalnya yang ya nih, ada karakter, kita taruh di sini, kecilin. Kemudian karakter kedua yang ini, kita kecilin juga. Kemudian kita kasih di sini balon teks ya. Tadi kan kita sudah punya balon teks. Kita tinggal ketik saja balon teks. Yang ini kita tambahkan kayak gini balon teksnya untuk mereka berbicara. Di sini satu, kemudian kita Ctrl V, kemudian balik horizontal, maka udah jadi untuk si anak ini. Nah. Oke, baru kita tambahkan sedikit teks isi. Tambahkan sedikit teks isi, baru kita tulis di sini apa yang mau ditulis ya, dikecilin hurufnya. Kemudian diganti fontnya, misalnya font komik, ada nggak font komik? Font komik atau font kartun, bebas. Nah, kalau sudah tinggal diisilah, mau menuliskan apa. Ini ya. Mau menuliskan apa di sini, selanjutnya sampai terakhir, di halaman terakhir. Seperti itu, Ibu, untuk kalau buat sendiri. Selanjutnya, kalau bikin sendiri karakternya terus difoto lalu diunggah gitu ke Canva-nya, boleh, silakan Pak Gunawan, mangga. Bisa lihat contoh yang sudah Mbak Dona buat tanpa template yang ada, boleh. Sebentar, saya dari tadi buka tapi nggak berhasil. Ya, saya sudah pernah buat beberapa. Bapak Ibu kalau bisa buka ini saya, apa namanya, Facebook saya, di dalamnya ada. Saya buat kemarin judulnya, apa itu kepanjangan PPKM? Kebanyakan file soalnya. Ini akan saya berikan contoh dari rekan kita yang sudah pernah membuat ya. Ini dia Ibu Nova Susiana. Dia judulnya adalah listrik statis. Ini kalau misalnya kita unduh Bapak Ibu jadi gede kok. Ini dia bahasa Inggris ya. Do you know what the static electricity is? Is it a fixed electricity? Nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya tulisannya ya. Kalau digedein baru kelihatan. Ini listrik statis. Nah, yang saya bilang itu Bapak Ibu, jangan tulisan kita itu lebih besar daripada balonnya itu yang kayak gini nih. Jadi dianya nggak estetik ya, nggak apa namanya.
Kan ini bisa dikecilin, Bapak Ibu. Ini bisa dikecilin, jadi dia pas-pasan di balon. Kayak gini nih, bisa dikecilin. Ini bukan punya saya, jadi saya nggak bisa saya edit. Ya, jadi pastikan ketika Bapak Ibu menulisnya itu, kalau memang dianya kegedean, bikin 2 balon. Atau balonnya dibesarin. Ini kan balon bisa dibesarin. Jangan dia sampai melewati seperti ini. Kan nggak cantik. Oke, sebentar. Ini nggak bisa dibuka, ya ampun. Ini juga ada learning about time. Kemudian saya baca lagi. Oke, silakan. Penerapan hukum Newton, kemudian ini iklan, kemudian saya pernah bikin lagi di akun mana, saya lupa. Jadi Bapak Ibu, setiap kita bikin, itu kan nggak bisa pindah-pindah ya filenya itu. Jadi kalau misalnya harus mencari-cari lagi, saya harus mencari di mana kemarin saya bikin akun, saya bikin file itu ya, gitu. Nah, ini apakah ada di sini? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau raise hand, boleh. Tadi memasukkan karakter kartun pakai apa ya? Pakai elemen, tulisnya di situ muslimah atau kartun, atau Ibu mau gunakan apa? Teacher boleh juga, anak-anak atau kids boleh juga. Itu ada semua di elemen. Nanti Ibu tinggal pilih grafis. Oh, Pak Musin ya. Nanti Bapak Musin tinggal pilih grafis. Di bagian sini, mana tadi? Nah, di bagian elemen sini, ini Bapak bisa pilih, Bapak bisa ketik keyword-keywordnya yang ini. Misalnya Bapak mau cari keywordnya adalah anak-anak. Tinggal diketik saja anak-anak, nanti muncul. Bapak, ini kan muncul ya. Tuh, banyak. Kita pilih kalau kartun itu tuh selalu pilih grafis. Atau teacher. Nah, kalau teacher itu kan guru. Teacher. Nah, dia muncul. Ya, tergantung sih Bapak Ibu kalau mau pilihnya apa. Itulah tadi komik digital. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau raise hand, ada yang ingin bertanya. Dari tadi saya buka nggak lama banget loadingnya. Aman sepertinya ya Bapak Ibu ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Wah gila, udah selesai Bu Tanti, mantap. Kalau sudah selesai boleh kirim-kirim ke WhatsApp grup Bapak Ibu biar jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Lama kali membukanya, jaringannya lagi nggak oke banget nih dari tadi. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya aman untuk komik. Pakai template yang ada. Oh ya nggak apa-apa. Ada ketentuan khusus berapa percakapan, minimal 4 kotak, bukan minimal 4 ini ya, minimal 4 kotak. Memang Ibu kalau di Canva ya, kalau di Canva itu yang bikin lama itu adalah kita cari-cari template
Kita cari-cari elemen, kita cari-cari apa. Kalau dalam tugas boleh kan kalau saya sama editannya seperti Mbak Dona? Boleh, nggak masalah. Mantap. Ya, boleh Bapak Ibu. Mau gunakan yang seperti apa itu boleh. Di Canva itu seru, asik banget Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu senang, apalagi kalau misalnya kita ketemu ilmu baru ya, kayak level 2 ada buat Canvatar, kemudian ada buat karusel, itu nanti Bapak Ibu akan tertarik sekali. Kemudian ada juga saya ikut juga kelasnya, bukan kelas Canvatar karusel, tapi bikin kelas ruangan 3 dimensi dengan Canva Bapak Ibu. Itu mantap banget pokoknya ya. Mulai satu-satu elemennya itu tuh kita buat. Itu luar biasa sekali. Nanti bisa kita ini ajak Kang Denny untuk buka pelatihan ya. Tapi membuat kolom percakapan pakai keyword apa ya, Mbak? Berapa slide komiknya? Satu saja. Komik satu saja. Ya, ini kotak ya, kotak percakapan. Itu kotak scene-nya itu minimal 4, boleh 6 seperti ini, boleh 4. Ya, satu slide saja Bapak Ibu diunduh dalam bentuk JPG. Kemudian apa lagi ya tadi ya, balon teksnya itu keywordnya komik bebas temanya. Kalau ini sesuai dengan materi pembelajaran, kalau tidak tema umum pendidikan ya, seperti apa itu PPKM, apa itu 5M. Nah, seperti itu ya. Kalau mau cari keyword di elemen itu tergantung suka hati mau cari keyword apa. Mau cari keyword teacher tinggal diketik teacher, mau cari sekolah tinggal diketik sekolah, mau dicari yang lain bebas. Seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan komik digital kalau sudah unduh dalam bentuk JPG. Oke, saya rasa aman, semuanya sedang berlatih, katanya lagi serius banget. Kalau ingin memasukkan siswa agar Canva mereka bisa Pro Edu juga, gimana caranya? Canva kita harus didaftarkan dulu ke Canva for Education. Bapak Ibu ketik saja di Google Canva for Education, daftar Canva for Education, nanti kita dimasukkan akun belajar.id sama SK mengajar. Baru di-approve sama Canva. Balon percakapan namanya balon teks di elemen. Balon teks. Nih. Tuh ya, banyak balon teksnya yang bisa digunakan. Oke, Bapak Ibu, kita sudah di 3.16, saya akan selesai di 3.30 setengah 4 ya, karena pukul 4 saya akan traveling dulu pulang kampung. Ada kegiatan Bapak Ibu, kegiatan luring saya ya. Jadi kita selesai di 3.30. Kita punya satu materi lagi, tapi materinya adalah membuat wallpaper handphone. Nah, izinkan saya kalau wallpaper handphone ini saya lebih senang langsung menggunakan handphone. Kenapa? Karena ini bisa saya manfaatkan langsung. Kayak gini ya Bapak Ibu, saya suka sekali wallpaper set handphone saya yang ini nih. Ini nggak tahu saya buatnya di Canva jilid berapa yang ini. Ya, ini banyak sekali wallpaper handphone yang sudah dihasilkan, tapi saya suka yang ini nih. Ya, ini quote-nya yang saya bikin sendiri. Padahal sederhana. Nah, Bapak Ibu sekarang kita akan mulai membuatnya. Membuat wallpaper handphone. Tapi saya gunakan handphone. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan laptop nggak masalah. Oke. Keyword-nya sama saja. Keyword-nya itu adalah wallpaper. Ini tugas paling gampang di Canva level 1, rasa saya. Kenapa? Karena paling gampang. Kita pilihnya wallpaper telepon ya, wallpaper telepon. Kalau di handphone, ini tadi kita pilihnya beranda, kita ketiknya di sini wallpaper telepon juga. Nih. Saya sudah sampai wallpaper telepon saya akan pilih sebuah wallpaper saja, Bapak Ibu, yang kira-kira oke, kayak gini nih, ini udah oke nih. Ya, sudah ada tanggalan, walaupun bulan Desember. Sekarang bulan November.
Bapak Ibu bisa pilih nanti tanggalan November. Oke. Saya akan pilih yang ini, save reminder. Kenapa saya bilang paling gampang? Karena kita tinggal edit, kita tinggal ketik-ketik saja. Kita ganti tambah foto, sebentar aja jadi. Saya pilih sudah salah satu ya tadi ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini dia wallpaper handphone saya. Saya mau ganti tulisannya, save reminder-nya, pengingat gitu ya. Save reminder itu tuh kan pengingat. Saya ganti jadi pengingat diri. Kemudian yang ini saya ganti juga jadi please love yourself, you are the best. Kamu yang terbaik. Kalau tadi itu kan saya selalu suka untuk memotivasi diri sendiri. Jadi ketika dikunci kita buka, kita lihat gitu ya, kita lihat itu untuk diri sendiri. Nah, sini saya akan buat ada yang mau nyumbang quote? Oh, ini aja deh. Nah, oke. Nah, sudah seperti ini. Kemudian mau tambahkan foto sebagai background belakang, bisa. Saya akan klik tanda tambah, kemudian saya masuk ke unggahan. Saya lihat dulu apa ada foto saya di sini. Kalau nggak ada, saya pilih unggah media. Pilih foto yang baru saja. Pilih foto kita maksudnya. Saya pilih yang ini, saya crop. Kemudian saya hapus latar belakangnya. Kenapa saya nggak bisa klik efek, Bapak Ibu? Jadi ketika kita mengunggah suatu foto, kalau dia nih belum selesai, nah belum selesai kayak tadi, ini sekarang udah selesai, itu baru aktif efeknya. Nih, ya saya akan ulangi, ini hapus dulu. Saya belum selesai ya fotonya, belum ada di sini. Nah ini dia, saya selesaikan efeknya, saya buang foto background belakang. Menghapus latar belakangnya saya klik. Kami mengalami masalah, diulangi lagi. Kita tunggu ya. Kalau jaringan oke, penghapus latar belakang ini akan dalam sesaat. Cering, langsung terhapus. Tapi kalau jaringannya nggak oke, itu akan ada tulisan kami mengalami masalah seperti itu. Ini udah selesai, saya sudah selesai menghapus. Sekarang saya akan gedein dulu. Kemudian saya taruh. Kemudian saya jadikan ini ya Bapak Ibu ya, saya akan letakkan paling belakang sekali. Berarti posisinya saya mundurkan. Tapi jangan mundur banget, nggak kelihatan. Nah, hilang dia fotonya. Kalau nanti foto Bapak Ibu sudah, saya tuh ingin
menjadikan dia transparansi. Jadi warnanya tidak terlalu jelas. Tapi ini lemot banget. Saya ulangi lagi. Hapus latar belakang. Oke. Taruh di sini. Kemudian transparansinya itu saya kecilin seperti ini. Baru kita gedein. Nah, gini ya. Jadi dia transparan. Kemudian yang ini bisa kita geser-geser sih. Oh, ini belum mundur posisinya. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, ini udah oke bagi saya ya. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan yang lain, kalau Bapak Ibu sama seperti saya dan mau menambahkan warna apa segala macam, itu dipersilahkan. Nah, kalau sudah selesai, silakan di-download saja. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan background lain di belakang sini, ini bisa. Caranya tinggal klik tanda tambah, kemudian Bapak Ibu geser sampai Bapak Ibu ketemu tulisan latar belakang. Tinggal klik saja latar belakang, kemudian nanti dipilih latar belakang apa yang Bapak Ibu suka, itu banyak. Ya, di sini. Ini karena saya nggak ini, nah ini bisa misalnya yang ini nih. Saya mau gantiin nih background belakangnya, misalnya ya. Saya klik aja sekali, nanti dia masuk ke sini. Ini kalau jaringannya nggak bagus, jadi hilang-hilang. Nah, kayak gini nih Bapak Ibu. Dia muncul sebagai latar belakang. Tuh, ya. Tadi kan nggak ini. Tadi yang ini. Sekarang ganti jadi ini. Nah, kalau Bapak Ibu ini transparansinya menurut Bapak Ibu terlalu gelap, boleh di. Nah, kayak gini. Oke, kalau sudah silakan unduh dalam bentuk JPG, simpan sebagai. Simpan sebagai JPG. Kalau sudah silakan dikirimkan. Sudah diunduh, simpan sebagai JPG, kemudian diunduh, silakan dikirimkan ke Google Classroom. Demikian Bapak Ibu untuk tugas wallpaper, tugas terakhir, materi terakhir, cara membuatnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rajin, apalagi kalau Bapak Ibu guru-guru yang sebagai guru trainer juga, ya, yang suka sekali untuk berbisnis atau menawarkan jasa-jasa yang seperti ini sangat laku Bapak Ibu ya, menawarkan jasa-jasa untuk membuat wallpaper telepon, wallpaper handphone masing-masing. Nah, ini saya ketika diunduh simpan sebagai JPG. Unduh. Ini nih saya gagal Bapak Ibu. Kenapa background saya hilang, masih ada di sini. Padahal di sini sudah enggak. Ini karena jaringan, kondisi jaringannya. Ini kalau kita hapus latar belakang lagi, kemudian ulangi lagi bisa ya. Sudah selesai Bapak Ibu materi dari saya untuk hari ini. Latarnya bisa gerak-gerak Mbak. Bisa tergantung jenis handphonenya bisa atau enggak untuk membuat wallpaper gerak-gerak.
Iya, siap. Nanti materi hari ini akan dikirimkan. Baik, Bapak Ibu, saya simpan dulu. Sayang kalau nggak disimpan. Berhasil atau enggak? Nah, ini berhasil. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga saya stop sharing dulu. Silakan kalau ada yang mau ambil foto-foto boleh. Untuk ini, untuk laporan pengembangan dirinya. Ambil foto, kirim ke grup masing-masing ya. Silakan kalau mau ambil foto. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Mewakili Ketua IGI Kabupaten Natuna, Bapak Fauzan, yang tadi japri saya ada kegiatan pembatik di kabupatennya, ya, jadi tidak bisa menutup kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Bapak Ibu sudah bersama kita sampai hari terakhir. Silakan Bapak Ibu kerjakan tugasnya. Kalau misalnya ada kendala, dilaporkan kepada kami, dilaporkan kepada trainer kendalanya di mana, terutama kendala kalau Bapak Ibu lagi kena musibah, sakit, atau orang tua yang sakit, atau anak yang sakit, seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya kendala yang berarti seperti itu, dimohon tugasnya diselesaikan tepat waktu. Ya, lewat sehari, 2 hari nggak masalah deh ya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah. Foto-fotonya silakan screenshot, kemudian kirim ke grup WhatsApp. Sudah ya, dengan ucapan alhamdulillah, mohon maaf bila ada salah-salah kata selama pertemuan kita 4 hari ini. Saya mewakili Kang Denny juga. Silahkan Bapak Ibu pertahankan akun Canva Pro Edu-nya dengan cara donasi, kemudian transfer partisipasi, kemudian nanti terima kelulusan dan menyelesaikan tugas, insya Allah sertifikatnya kita berikan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin saya, ini saya elo partisipan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya N biar bisa saya proses.